Bismillah. Pertanyaan pertama, apakah termasuk kita dengan tawakal, ya? Sementara ada di antara urusan kita yang kita mau serahkan, wakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu karena kita ini menganggap diri kita penuh kesalahan, ketaatan kurang, ila kita berdoa letono. Apakah masuk kita li tawakal, ya? Perhatikan, ya. Jadi tawakal itu akan ada, ya, setelah kita melakukan ikhtiar di sana itu. Jadi ini teman begawean terus langsung tawakal, harus ikhtiar dulu. Apa yang kita musrahkan urusan kita kalau belum ada masalah, kan seperti itu. Jadi dengan adanya masalah itu baru kita mencoba untuk, ya, mencari jalan keluar dari masalah kita itu. Nah, baru setelah kita ikhtiar itu kita berserah diri kepada Allah akan semua urusan kita itu. Itu no tawakal. Sebenarnya ini ilah itu ngedang pada sida Allah ini, ya. Ilah itu penuh salah te. Terus amal ibadah te memang cukup, artinya belum pantaslah untuk kita memohon kepada Allah si menganggap dirinya, ya. Maka hal yang seperti inilah yang tidak disukai oleh Allah, ya. Tidak mau memohon kepada Allah, tidak mau memohon kepada Allah itu sudah sama artinya dengan kita meremehkan atau menyepelekan Allah, ya. Bukankah sehat ini Allah berikan, kita nggak minta, Allah berikan kan? Kita hari ini bisa makan, pernah minta nggak makan? Kita nggak minta saja Allah sudah kasih. Seperti itu. Artinya apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau tidak minta saja Allah kasih. Apalagi kita minta. Maka dengan tidak mau meminta kepada Allah menunjukkan bahwa diri kita itu memiliki kekuasaan, ya, di atas Allah atau sudah tidak menggantungkan harapan kepada Allah. Jadi keliru yang seperti itu, ya. Jadi yang Allah suka itu, ya, Allah lebih suka orang yang memiliki banyak dosa dan dia mengakui dosanya, kesalahannya, lalu meminta ampun kepada Allah. Allah lebih suka hamba yang seperti itu daripada hamba yang memiliki banyak ibadah lalu bangga dengan ibadahnya, ya. Jadi Allah itu lebih senang kepada hamba yang banyak dosa tetapi dia mau mengakui kesalahannya dan langsung minta ampun kepada Allah daripada seorang hamba yang sudah kepedean dengan ibadah yang telah dilakukan lalu bangga dengan ibadahnya, ya. Maka sebesar apapun kesalahan atau dosa yang kita persembahkan hari ini kepada Allah, jangan pernah malu untuk datang meminta ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan misalkan dari pagi engkau, ya, melakukan dosa sebanyak air di lautan, engkau datang pada malam hari itu dengan memohon ampunan Allah, Allah akan memberimu ampunan. Engkau penuhi malam-malammu dengan dosa, lalu pada pagi hari engkau akan minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosamu. Ngono Maha Pemurahnya dan Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia yang gengsi, ya, meminta ampun kepada Allah, gengsi mengakui kesalahan, sehingga sedikit demi sedikit setan telah merasuki hati kita, membawa kita kepada suatu anggapan yang lama-lama menjadikan kita sebagai seorang hamba yang sedikit demi sedikit tidak membutuhkan Allah. Jadi seperti itu, ya. Maka bagaimana yang kita lakukan? Dekati Allah.
Kalau engkau mendekati Allah satu jengkal, Allah akan mendekatimu satu hasta. Engkau mendekati Allah satu hasta, Allah akan mendekatimu satu meter. Ya, maha besar balasan Allah. Engkau mau dekat kepada Allah satu jengkal, Allah akan lebih dekat kepadamu satu hasta. Engkau mendekati Allah satu hasta, Allah akan lebih dekat kepadamu 1 meter. Begitulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan seorang hamba selama dia mau kembali kepada Allah, kepada Rabbnya. Jadi seperti itu, ya. Maka jangan pernah putus asa terhadap harapan kebaikan meski sebesar apapun dosa yang kita lakukan, karena semua kita berhak untuk mendapatkan ampunannya Allah, ya. Ini yang perlu kita camkan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita melihat seseorang, ya, pelaku kezaliman, pelaku kejahatan, maka dekati, ya. Karena kesalahan itu bukan untuk dicaci maki, tetapi untuk didekati. Itu dia, ya. Ini dah hadratul muhtaram. Jadi seperti itu, ya. Yang kedua, mungkin biar sekali-kali kita lompat saja ke pertanyaan ketiga dulu, ya. Pertanyaan ketiga tadi dikatakan mohon kepada Allah gitu, memohon agar segera gitu, ya. Ya, jadinya memang, ya, kadang-kadang dalam situasi kondisi tertentu membuat kita itu ketika membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kadang-kadang Allahumma paksain gitu kan, paksakan semuanya Allah segera gitu, sampai doa salat duha pun juga maksa Allah kan, Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu gitu. Ya Allah, jika rezekiku ada selangit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi, jika rezekiku di dalam bumi, fa akhrijhu, keluarkan ya Allah. Fa in kana qalilan fakaththirhu, lamun sekali penuang ya Allah. Padahal salat duha enggak pilih rakaat 2. Maksa doanya, ya. Dipaksa doanya. Bagaimana yang seperti itu? Allah masih senang kepada kita, ya. Allah masih senang kepada hamba yang mau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dengan kita mohon itu, kita masih menganggap ada Allah. Kita masih butuh terhadap kekuatan Allah dalam setiap urusan perkara kehidupan kita. Hanya saja, ya, yang perlu kita antisipasi dalam diri kita, terkadang hasil yang kita dapatkan atau hasil yang kita terima itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Sudah minta gitu kan, ya Allah luluskan ya Allah, kalau engkau gak luluskan malu aku ya Allah, ya. Tetapi ternyata Allah memberikan apa? Hasil yang tidak sesuai dengan keinginan. Ini ujian. Kadangkala ketika manusia diberikan ujian seperti itu, lalu dengan cepat menyalahkan Allah. Ya Allah, bukankah aku minta engkau jodohkan aku dengan si fulanah yang cantik itu? Kenapa yang sebit engkau kasih aku ya Allah? Ya, misalkan seperti itu. Nah, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, di sana tempat ujian besar bagi seorang hamba yang rentan membuat manusia itu menyalahkan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa akan memberikan apa yang kita butuhkan. Kalau keinginan beda, ya. Apa yang kita butuhkan. Allah butuh akan ujian itu. Allah menganggap kita sedang butuh akan ujian itu, sehingga diberikan hal yang seperti itu. Mampu sabar enggak? Selama ini aku berikan engkau ujian dengan begitu banyak nikmat. Engkau mampu lulus darinya. Sekarang aku coba ambil nikmat itu. Mampu bertahan apa tidak? Seperti itu, ya. Jadi setiap peristiwa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu merupakan cara Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mau lebih dekat dengan Allah. Ya, kita sehat, ya, diperintahkan untuk sholat masih kita lalai.
diuji dengan kekayaan, semakin jauh dari Allah. Ini bocah kita berikan sehat, malah neko-neko. Diberikan kekayaan, marah petantang petenteng. Coba sekarang aku uji, tabrakan, cedak, ya, masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit biayanya sama jumlahnya dengan semua kekayaan yang tadi diberikan oleh Allah. Biaya pengobatannya diuji dengan itu. Mau kembali apa tidak? Mau ingat nggak sama Allah? Jadi sengaja Allah hadirkan peristiwa seperti itu agar apa? Agar kita itu mau kembali. Enggak melayan Allah. Agar engkau itu tetap ingat sama aku itu saja. Makanya kalau dengan kekayaan kita pandai bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Dengan kesehatan kita pandai bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Tetapi kalau dengan kaya engkau enggak pandai bersyukur, dengan sehat engkau enggak pandai bersyukur, maka Allah akan jadikan situasi dan kondisi yang berbeda agar engkau mau kembali ingat kepadaku. Soal seperti itu Allah ingin katakan kepada kita. Ya, sampai di sini paham? Ya. Jadi itu tempat ujiannya kadang-kadang manusia ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka ketika itu terjadi pada kehidupan kita, kembalikan semua kepada Allah. Aku yakin ya Allah, engkau memberikan ini, maka aku yakin ini juga yang terbaik menurut engkau untuk diriku. Ya wes, serahkan semua kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Selesai urusan. Ya, lanjut. Pertanyaan terakhir. Ne penengumbe ko dengan di dalam kubur. Ya, lamun dengan wah mati no pada ke ongkun kehidupan temerelek dunia ini incang-incang ketok-kate ya. Bau kita midang, bau kita barok ngupi, ngono ndi? Betul. Anggeng. Ya. Jadi bagaimana kehidupan alam kubur itu? Nah, kalau mau berbicara tentang pembahasan kematian, ya, dari sakit, lalu sakarat, lalu meninggal, lalu ketika dimandikan, dikafani, dimasukkan ke gorong batang, atau nanti Pak Masjid, sampai kita dimasukkan ke dalam kubur, sampai pada akhir pembahasannya itu nanti manusia akan dibagi menjadi dua kelompok besar, ashabul yamin wa ashabus shimal. Itu semua ada di dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam Qurtubi. Ya, itu berbicara tentang fase kehidupan awal kehidupan manusia yang kedua setelah kehidupan dunia. Yang ketiga berarti setelah rahim dunia, dan yang ketiga ini ya untuk menuju akhirat. Nah, semua dibahas di sana itu. Bagaimana kondisi manusia ketika di dalam kubur. Jadi di dalam kubur itu ya, apakah orang hidup kembali atau mati selesai urusan? Tidak. Dengan meninggalnya seseorang, dicabutnya, dipisahkan ruh dari jasad, ya, maka itu satu pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki babak kehidupan baru. Jadi kalau seandainya kematian ini ketika keluar nyawa lalu selesai perkara, selesai urusan, ya, maka sangatlah mudah kehidupan yang seperti itu. Orang akan semau-maunya melakukan perbuatan di dunia ini ya, dengan tanpa ada ikatan dan sebagainya. Kenapa? Karena dia beranggapan bahwa setelah kehidupan, setelah kematian itu tidak ada perkara kehidupan lagi. Tidak, tetapi ternyata ketika manusia berada di bawah kubur itu kembali dihidupkan oleh Allah dengan alam yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda. Dalam Al-Quran dikatakan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, ya. Orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu dia tidak mati. Akan tetapi akan tetapi ahya, mereka hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun. Allah memberikan dia rezeki di sana itu. Ya. Jadi jangan tanya apa makan orang dalam kubur lagi. Apakah butuh nasi lagi? Ya, yang ukuran berasnya itu yang pelita, yang 45, atau yang seperti apa? Apakah ada rokok dalam kubur dan sebagainya? Boleh numpang ngopi dan sebagainya? Seperti apa? Ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin perlu kita buka kembali kitab Tadhkirah itu.
Ya, akan tetapi kehidupan dalam kubur itu ada nyatanya, ya. Ada. Dan orang akan sama, ya, antara, makanya kita dianjurkan kalau orang muslim itu kuburkan di pekuburan muslim. Dende kuburan di pekuburan kafir. Kenapa? Karena dia akan ikut merasakan bagaimana dahsyat siksaan malaikat itu. Ya, kan digambarkan mungkar nakir itu suaranya aja seperti lebih halilintar. Orang kata si beketua ingin marah buka. Ya. Padahal lu ketua lu itu milu tinjot kembelas. Kumbena karena berdampingan angka dende. Pada mada pulung udah tene tak balenda. Berdua tetangganda muni yang tipi bule-bule. Kira-kira ributan ini dah. Yang ini dah kurang lebih ngenong pun dah. Ya. Sehingga kita itu tidak dianjurkan dikuburkan, orang muslim itu jangan dikuburkan di pekuburan orang yang non muslim. Ya. No. Lun tiba-tiba dengan siksa terus ide tua langsung keriput mau anda kan. Ya bisa jadi saking takutnya seperti itu kan langsung menua dia dan sebagainya. Nah, itu saja terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin perlu nanti dikaji dalam kitab tadzkirah. Tadzkirah itu artinya peringatan. Peringatan bagi kita yang masih hidup bahwa sesungguhnya ada loh kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Agar jangan neko-neko, ya, artinya terbergerak lalu hidup di dunia, sehingga diingatkan kita terlebih dahulu, ya, oleh Imam Qurtubi agar sadar, ya, bahwa kita ini akan mengalami kehidupan babak baru setelah kehidupan dunia. Nah, coba ngan yang kuncup pelung udah coba ya. Terus cuma cerita kita. Lun tersarip udah HP WA itu kan. Yang ngene ceritanya kan. Nanti kita akan bahas nih. Ate dende tiang, ante dende te ngarang-ngarang, ate dende te ngapal-ngapal. Jadi mungkin nanti kita perlu baca kembali dulu bagaimana pas kondisi keadaan, ya, kehidupan di alam barzakh itu, baru kita berani menyampaikannya. Jadi seperti itu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Insyaallah mungkin mana-mana sekali sebulan mau kemana baca yang itu tazkirah. Dulu anda hidup petenteng petantang lalu berapapun batin ada nanti dalam arti anda tak ada sadar mana-mana sekali sebulan karena pada posisi baru lebih dilane baru menolak kehidupan ini setelah musibah ini. Jadi ada jamaah yang betul-betul aja kepada hidup ini singkat lalu silakan mudah-mudahan ampun kesengajaan jamaah ini balasnya setelah Allah mungkin sampai itu pengajian tadi kiara ketiharat maka kita pada
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما. لا تدع لنا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها يا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن حال. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحه.